Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Kali ini saya sambil senyum-senyum karena ini benar-benar hal yang sangat menggelikan teman-teman. Teman-teman apakah pernah dengar seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta setengah mati pada seorang cewek tiba-tiba menjadi auto benci seketika itu juga setelah tahu nama asli dari cewek tersebut. Jadi misalkan ini pertama kenalan namanya itu Dewi. Nah setelah menjalin percintaan udah agak lama, selama 8 bulan tiba-tiba si cowok ini tahu dari KTP-nya bahwa itu ternyata namanya itu Rini, dan seketika itu juga hanya gara-gara nama asli dan bukan nama asli itu tadi, si cowok ini langsung benci setengah mati. Rasanya kan kayak nggak mungkin banget gitu ya, rasanya kayak nggak masuk akal gitu. Masanya gara-gara masalah nama yang nggak sesuai dengan KTP langsung jadi benci. Tapi hal ini benar-benar terjadi. Padahal laki-laki ini benar-benar cinta setengah mati sampai dibelain setiap 2 minggu sekali ketemuan. Kenapa 2 minggu sekali? Karena jaraknya sangat jauh, dibela-belain ketemuan. Dan itu terjadi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah teman-teman. Namanya Mas Diki Budian. Dia berkenalan di sosial media Facebook dengan namanya Mbak Lauren. Mbak Lauren ini orangnya sangat cantik, tinggi semampai, putih dan seksi, pokoknya luar biasa, the best menurut Mas Diki Budian. Tapi memang faktanya seperti itu, sangat cantik. Jadi selama 8 bulan menjalin hubungan percintaan, mereka ini ketemuannya hanya setiap 2 minggu sekali karena saat itulah Mas Rizky libur kerja sehingga bisa menemuin Mbak Lauren ini. Dan Mbak Laurennya juga setiap 2 minggu sekali dari rumah mendekat ke tepatnya tidur di kosan temannya hanya untuk supaya ketemu lebih dekat lagi dengan Mas Rizky Budian. Secara yang pacaran ini kan orang udah dewasa, jadi setiap kali ketemuan tentu saja mereka enggak ketemuan di alun-alun atau di lapangan atau di pinggir jalan, enggak, apalagi mancing di kolam pancingan, enggak. Mereka setiap kali ketemuan selalu di kamar-kamar hotel, tentu saja ngerem aja di kamar melepas rindu, begitulah. Jadi mereka selalu melakukan adegan fotokopi lah di kamar hotel ya. Jadi nggak seperti waria yang kalau melepas rindu dengan pasangannya di kuburan Cina begitu, apalagi seperti bocil yang kalau berkembang biak dan belajar bikin anaknya itu di semak-semak belukar hanya karena dia uangnya nggak cukup, emaknya ngasih uang nggak cukup untuk sewa kamar. Kalau Mas Diki Budian ini tentu saja udah punya uang cukup karena dia udah kerja. Mohon maaf, di sini nggak disebutkan apakah mereka ini KB atau pakai kondom atau apa. Yang jelas selama ini Lauren nggak hamil. Mas Rizky bukan hanya cinta pada Lauren, tapi dalam hal tahap tergila-gila sudah. Secara Lauren ini gadis cantik, putih, tinggi, langsing, berhijab dan sangat lembut tutur katanya, serta sangat halus sekali kulitnya. Dan dia punya nilai plus, yaitu dia sangat suka merkosa Mas Rizky. Jadi Mbak Lauren ini sangat agresif, masif, dan sangat aktif bila berada di depan Mas Rizky. Ya pastinya Mas Rizky itu seneng banget dong. Siapa sih laki-laki yang gak suka diperkosa, apalagi oleh pasangan yang digilainya. Ternyata kalau Mas Rizky ini semakin lama semakin cinta, bahkan mereka sudah berencana untuk menikah. Sampai suatu ketika saat mereka lagi kangenan, ketemuan dan di dalam kamar ngerem aja fotokopi bolak-balik kayak ini kayak itu, udah sedang suasana kelelahan, tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh Satpol PP. Aduh, jelas kaget dong mereka. Mana mereka kan bukan pasangan suami istri, jadi saat Satpol PP mau minta surat nikah, mereka ya ada punya kan secara bukan suami istri. Untungnya mereka ini punya KTP sehingga mereka dengan bergandengan tangan berdua berangkulan mereka pergi ke kantor polisi terdekat dibawa oleh Satpol PP. Sampai di kantor polisi mereka itu didata, ditanyain, diwawancarai begitu. Sambil ngopi-ngopi, sambil senyum-senyum. Setelah di kantor polisi pun mereka selalu bergandengan tangan, teman-teman, romantis sekali ya, dan iri. Tapi tunggu dulu, hati-hati loh. Saat Pak Komandan ini melihat KTP-nya Mbak Lauren untuk mencatat, Pak Komandan ini langsung melihat Mbak Lauren gini. Dia menatap Mbak Lauren dalam dan sangat lama. Jadi kayak ada mesra-mesranya begitu Pak Komandan melihat Mbak Lauren. Mbak Laurennya juga begitu, yang ditatap juga tersipu-sipu malu, mukanya merah-merah gimana gitu. Mbak Lauren itu sambil senyum-senyum ya, ditatap oleh Pak Komandan sebegitu dalamnya, sebegitu mesranya. Nah, yang paling salah ini justru Mas Rizky-nya. Mas Rizky-nya sangat khawatir kalau nanti Lauren kekasihnya ini tertarik dan bisa diangkut oleh Pak Komandan.
Jadi di sini cemburu, wajar aja lah, namanya juga orang lagi cinta-cintanya. Si perempuan digigit nyamuk aja, laki-laki serasa si nyamuk itu demen sama si cewek. Jadi ada rasa khawatir dan ketakutan di dalam hati Rizky saat Pak Komandan Polisi ini menatap Lauren dengan sangat dalam dan lama serta senyum-senyum. Apalagi Laurennya juga ditatap juga sama, senyum-senyum dan tersipu-sipu malu, tipis-tipis begitulah. Tapi si Mas Rizky dan Lauren ini merasa beruntung karena membawa KTP juga. Bayangkan kalau KTP-nya juga nggak kebawa, apa nggak ditambah pasal itu, udah mana nggak bawa surat nikah, mana nggak belum menikah nggak bawa KTP, dapat pasal tambahan bisa. Tapi tunggu dulu, ternyata nama aslinya Lauren ini Mas Rizky baru tahu saat di kantor polisi ini. Ternyata namanya Lauren ini di dalam KTP Muhammad Ahmad Subandi. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ya tentu saja super kaget dong Mas Rizky-nya, kayak disambar geledak, kayak kesetrum 100 watt begitu, langsung kaget sekali. Begitu dikasih tahu oleh polisi bahwa ini namanya Ahmad Subandi, pegangan tangan mereka langsung putus. Langsung Mas Rizky-nya langsung nyinggur, fotonya seperti ini, langsung nyinggur, langsung nyamping, langsung udah nggak ada mesra-mesranya lagi. Itu Lauren tiba-tiba udah meninggal dunia, udah raib, udah nggak tahu kemana. Jadi Laurennya hilang, padahal sosoknya ada di depannya. Jadi Mas Rizky satu berduka cita atas pergiannya Lauren dari hatimu, dari hidupmu. Lauren Musa, teman-teman. Padahal menurut Mbak Lauren, setiap kali mereka ketemuan, mereka selalu melakukan hubungan suami istri. Masalahnya kenapa baru tahu bahwa Lauren ini ternyata tuh laki-laki. Lah terus mereka tuh cara hubungannya itu seperti apa? Ternyata yang aktif itu Lauren ya, jadi mungkin ditutup pakai bantal barangkali ini mukanya si Mas Rizky. Kok bisa-bisanya nggak tahu bahwa ada pistol di depannya, sama-sama berpistol. Kok sampai nggak tahu dan baru tahu saat kantor polisi itu tadi. Lucu sekali ya teman-teman. Jadi yang gedebrak kesana, gedebruk sini, beraksi nggak karuan jungkir balik itu Laurennya. Kan secara kan nggak masuk akal, harusnya di mana dia itu gadis berhijab. Kok seagresif itu, kok sebuasi itu sama laki-laki, di mana itu bukan suaminya. Kan harusnya ada malu-malunya, kan harusnya juga curiga sedikit gitu loh. Ya segala sebuta-butanya cinta, harusnya kan tetap harus ada curiga-curiganya nih Mas Rizky. Kayak enggak. Ini benar-benar cinta hanya karena begitu tahu namanya Ahmad Subandi langsung hilang cinta. Jadi teman-teman yang lain coba cek KTP pacarmu, KTP selingkuhanmu, pastikan dia itu namanya asli sesuai dengan yang selama ini dikenal. Jangan-jangan dia itu sama seperti Ahmad Subandi yang tiba-tiba menjadi Laura. Jadi setelah itu masnya ini, Mas Rizky Budian, berjanji nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Untungnya juga nggak, Mbak Lauren nggak sampai hamil. Bayangkan kalau hamil anaknya itu bentuknya seperti apa. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan komen. Terima kasih.